Sudah 4 hari Beatrice dikurung di dalam kamarnya sendiri. Hal yang paling konyol sekaligus menyakitkan adalah kenyataan bahwa meski itu kamarnya, dia tidak bisa keluar sesuka hati. Pintunya dikunci rapat dari luar, seakan tempat yang seharusnya memberi kenyamanan telah berubah menjadi penjara. Wajahnya pucat, matanya sayu karena kurang tidur, dan tubuhnya yang biasanya tegap kini tampak merosot di ujung ranjang. Di antara keheningan kamar yang menyesakkan, pikirannya dipenuhi satu nama yang membuat nafasnya bergolak marah. Beatrice membatin bahwa mungkin Mikhail memang ingin melihatnya perlahan-lahan mengering seperti tanaman yang tidak lagi diberi air. Bahwa penyiksaan yang tenang dan panjang ini adalah caranya membunuh tanpa mengotori tangannya. Betapa senangnya jika dia bisa membalas dendam pada Mikhail sebelum mati. Beatrice mengernyitkan bibirnya memikirkan itu. Rasa kecewa dan kebenciannya menjalar lebih jauh, sampai pada sosok yang seharusnya melindunginya, sang kaisar dan permaisuri. Betapa kosongnya kata orang tua ketika mereka tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan putri mereka. Satu-satunya penghiburan bagi Beatrice adalah surat dari Julian yang sesekali diantarkan oleh Maximilian melalui balkon. Pada hari pertama, dia menyebut tentang sihir dan mengirim surat singkat yang berisi tips-tips kecil tentang cara menggunakan sihir. Beatrice membaca surat itu dengan hati yang bergetar rumit. Dia menggeleng pelan sambil menahan senyum pahit. Dia tidak pernah bisa menggunakan sihir, tidak seperti Julian yang bersinar dimanapun dia berada. Max bahkan sempat bergurau. Bahkan jika kelak Beatrice benar-benar bisa menggunakan sihir, dia tidak boleh bersikap kurang ajar padanya. Memikirkan saudara tirinya itu membuat hatinya terasa dingin. Tapi kebaikan hati Julian tetap membuat Beatrice tersenyum. Namun ketenangan singkat itu terganggu saat suara gaduh terdengar dari balik pintu. Beatrice mengerutkan dahinya, penasaran masalah apa lagi yang terjadi. Dia berniat mengabaikannya. Toh tidak ada hal di luar sana yang benar-benar berhubungan dengannya. Beatrice berpikir begitu dan mencoba berbaring di tempat tidur. Tetapi tiba-tiba suara benturan keras mengguncang pintu. Beatrice mendekat perlahan, mencoba mendengar percakapan yang terputus-putus dari para kesatria di luar. Lalu suara ledakan lain menggema, dan pintu yang selama ini mengurungnya terbelah dengan gemuruh berat. Potongan kayu terlempar ke dalam ruangan. Di tengah debu dan serpihan kayu, berdirilah seorang pria berbalut seragam kesatria kekaisaran. Di dadanya tersemat lencana, simbol kepala pengawal. Beatrice tidak bisa berbicara. Victor berlutut dengan hikmat di depannya dan meraih tangannya. Victor meraih tangan Beatrice pelan, seolah memegang sesuatu yang rapuh namun sangat berharga. Sentuhannya hangat, kuat, seperti seseorang yang datang bukan untuk mengekang, melainkan membebaskannya. Dalam nada penuh hormat, dia memperkenalkan dirinya sebagai Kaylen Lionel Perdal, yang hari ini baru saja diangkat sebagai kepala pengawal yang mulia putri. Mendengarnya, Beatrice tidak lagi mampu menahan air matanya. Mikhail menerima kabar yang membuatnya tertawa kering. Dia mendengar bahwa kaisar telah menunjuk kepala pasukan pengawal baru untuk sang putri. Walau itu hanya sebuah jabatan kosong, tapi kepercayaan kaisar kepada Mikhail saat ini sedang berada di puncaknya. Mikhail tidak percaya bahwa jabatan penting seperti itu ditunjuk tanpa berkonsultasi dengan dirinya yang merupakan puncak dari para kepala pengawal. Apalagi orang yang ditunjuk itu adalah putra kedua keluarga Perdal yang dikenal sebagai playboy dan juga pembuat onar. Mempertimbangkan ketamakan kaisar, Mikhail menyimpulkan bahwa mungkin suap atau kepentingan tertentu bekerja di balik keputusan itu. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk menemui dan merayu orang itu sendiri. Bahkan jika diperlukan, dia akan menekan orang tersebut dengan kekerasan. Ketika tiba di kamar sang putri, pemandangan yang dia temukan membuat wajahnya mengeras.
Pintu luar yang dipasangi kunci untuk mengurung sang putri malah rusak dan bergeser. Mikhail masuk dengan buru-buru. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu pada putri, dia tidak bisa menghindari tanggung jawab. Tepat pada saat itu, ujung pedang berhenti di depan leher Mikhail seolah siap untuk menusuk. Mikhail mencibir sambil melihat siapa orang itu. Bawahan sang putra mahkota. Si rakyat jelata yang kurang ajar itu berdiri sambil tersenyum dan memegang pedang. Tapi di dadanya tersemat lencana, simbol kepala pengawal. Viktor menyodorkan dekrit kekaisaran kepada Mikhail yang berisi bahwa semua wewenang terkait pengawalan yang mulia putri mulai sekarang ada di tangannya. Mikhail hanya bisa menahan amarah. Dia merasa dipermalukan. Dia ingin sekali mematahkan leher sombong Viktor. Namun dia menahan diri karena keluarga Perdal adalah keluarga yang dihormati. Dan ayah dari pria itu baru saja memberikan pinjaman besar pada keluarga Hessen sebagai dana investasi. Mikhail yang merasa tertekan akhirnya pergi begitu saja. Setelah Mikhail dan kesatria pengawal yang ia susun mundur, Viktor melepaskan ekspresi tegangnya dan tertawa canggung. Dia merusak pintu mahal itu karena marah melihat orang gila itu. Beatrice terkekeh dalam hati mendengarnya dan merasa lega karena dia menghancurkan pintu yang digunakan untuk mengurungnya, dan juga lega karena di luar penampilannya yang berantakan, Viktor tidak terluka. Kemudian keheningan canggung menyelimuti mereka berdua. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin dibicarakan Beatrice. Dia memulai dengan bagaimana sekarang Beatrice harus memanggilnya. Viktor tersenyum cerah dan menanggapi Beatrice dengan menjawab bahwa dia ingin dipanggil sebagai Kay. Lalu Beatrice bertanya tentang situasinya. Bagaimana bisa Kay menjadi kepala pengawalnya? Kay menceritakan bahwa ia sempat meninggalkan rumah dan statusnya karena dia benci pada nilai-nilai yang dipegang ayahnya. Kepribadian yang mulia dan kekayaan yang melimpah serta ketenaran keluarga Perdal sudah diketahui oleh Beatrice. Ketika Kay kembali dan memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi kesatria yang mulia putri, ayahnya berkata, "Tidak ada artinya jika tidak menjadi yang terbaik." Kata-kata yang keluar dari mulut Kay berbeda dari yang Beatrice pikirkan. Beatrice tersenyum canggung, namun Kay menanggapinya dengan wajah serius. Dia kembali karena ingin menjadi kekuatan bagi seseorang yang menurutnya tampak pintar, baik hati, dan bersinar di mata semua orang, tetapi juga bodoh karena tidak mampu melihat nilai dari dirinya sendiri. Kata-kata itu membuat Beatrice tanpa sadar berkaca-kaca. Melihat putri yang mulai menangis, Kay menyodorkan sapu tangan padanya. Beatrice terkekeh menerima sapu tangan itu. Sapu tangan berwarna putih polos tanpa apapun sebagai tanda kesetiaannya. Memahami maksudnya, Beatrice berkata bahwa sepertinya akan butuh waktu lama untuk mengembalikan sapu tangan ini. Lalu dia menyuruh Kay untuk menunduk. Ketika akhirnya Kay menundukkan kepalanya, Bee memegang pipinya dan menciumnya. Mata Kay terbelalak. Dengan wajah merona, Beatrice memintanya untuk memanggilnya Bee mulai sekarang. Tapi sebelum Bee menyelesaikan kalimatnya itu, Kay menempelkan bibirnya ke bibir Bee dan menyatakan cintanya. Saat itu, Bee merasa yakin. Sekarang dia tidak takut pada siapapun yang datang, karena Kay sudah berjanji untuk melindunginya. Seolah merespon perubahan dalam dirinya, sesuatu yang telah lama terhalang di dalam tubuhnya mulai bergerak seperti keajaiban. Dia tahu secara naluriah, inilah kekuatan sihir yang selama ini ingin ia kuasai. Kaisar memikirkan insiden yang baru saja terjadi. Beberapa hari yang lalu, Duk Perdal meminta agar putra nakalnya ditunjuk sebagai kesatria pengawal putri. Meskipun hanya jabatan kosong, permintaan itu disertai janji akan bertemu lagi dengan membawa hadiah beberapa hari kemudian. Sebagai salah satu orang terkaya, Kaisar mengharapkan suap darinya. Tetapi yang disodorkan Duk Perdal dengan wajah yang baik hati itu adalah sebuah ancaman. Dia membawa bukti yang bisa menjatuhkan dirinya.
bukti penggelapan anggaran negara untuk kepentingan pribadinya. Mengingat dukungan untuk putra mahkota sedang meningkat, Kaisar memutuskan menuruti permintaan itu. Padahal Kaisar sudah membuat pembukuan ganda, tetapi Duk Perdal yang pelit itu berhasil mencocokkan semua rincian barang. Kaisar menerima putra Duk Perdal sebagai kepala pengawal putri agar orang itu mau tutup mulut. Kaisar menggertakkan gigi dan berpikir bahwa semua ini adalah gara-gara Maximilian. Sebenarnya, dokumen yang disodorkan Duk Perdal bukanlah ancaman besar. Saat ini, Kaisar adalah orang yang berkuasa, dan bahkan jika beberapa bangsawan berkoar-koar, dia hanya perlu menyingkirkan mereka. Namun masalahnya adalah putra mahkota yang secara terbuka menunjukkan rasa antipati terhadap Kaisar. Kaisar mengepalkan tinjunya dan berniat menyingkirkan putranya itu secepatnya. Dan saat itu, Mikhail datang meminta audiensi. Kaisar menyeringai, berpikir bahwa dia harus berdiskusi dan memulai rencana baru bersama Mikhail. Bi akhirnya dibebaskan dari perlindungan yang lebih mirip kurungan itu. Namun kabar itu saja tidak cukup. Jubilian terkejut karena Victor ternyata adalah putra kedua Duk Perdal dan kini menjadi kepala pengawal Bi. Jubilian memandang wajah Kay berulang kali, mencoba menyesuaikan kenyataan dengan apa yang selama ini ia ketahui. Beatrice menyadari itu dan mengingatkannya bahwa tatapannya itu bisa membuat kakaknya salah paham dan bertingkah berlebihan. Jubilian mengangguk karena perkataan Beatrice itu masuk akal, lalu dia mengalihkan pandangannya. Kemudian Beatrice memperlihatkan bola cahaya kecil di telapak tangannya, sebuah sihir yang baru saja dia pelajari. Beatrice tersenyum penuh percaya diri. Dia sadar bahwa selama ini ada yang salah di hatinya. Selama ini sihirnya tidak pernah aktif karena dia menyangkal keberadaannya sendiri, karena dia selalu meragukan dirinya sendiri. Jubilian merenungkan ucapan Bi. Dia juga pernah merasa seperti itu sebelum bertemu Max dan berdamai dengan ayahnya. Masa lalu yang penuh luka dan penolakan dari keluarga sempat melintas dalam pikirannya. Jubilian menyadari bahwa dirinya dan Bi sangatlah mirip. Meski dalam cerita aslinya, seharusnya mereka adalah protagonis dan antagonis. Tiba-tiba ada dorongan untuk menceritakan rahasia soal reinkarnasinya. Sebenarnya Jubilian ingin mengatakan kepada ayahnya terlebih dulu, tapi sekarang ayahnya masih berada di wilayah kekuasaan mereka. Dia berharap Fafnir tidak menimbulkan masalah dan ayahnya bisa segera pulang. Tiba-tiba, Bi mengaku bahwa dirinya dulu diam-diam merasa iri karena Jubilian sangat mirip seperti tokoh utama dalam cerita. Pengakuan itu malah membuat Jubilian tersentak karena dia juga pernah berpikir demikian. Setelah ragu sejenak, Jubilian menatap sahabatnya itu lekat-lekat. Bi memiliki mata yang mirip dengan orang yang ia cintai, seorang putri yang hebat yang dia sayangi dan juga sahabat yang dia percayai. Jubilian pun memutuskan untuk menceritakan semuanya padanya. Dia menjelaskan tentang bagaimana hubungan mereka dalam kisah novelnya. Dan ketika Jubilian selesai bercerita, Bi menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia terkejut membayangkan dirinya menjadi musuh dari orang semanis Jubilian. Jubilian merasa lega. Menceritakan hal ini pada Bi adalah keputusan yang tepat. Karena Bi tidak hanya mempercayainya, tapi juga menerimanya dengan sangat serius. Namun karena ekspresinya benar-benar serius, Jubilian perlu mengingatkannya pada kenyataan. Apalagi itu hanyalah kisah dalam buku novel. Bi menghela nafas panjang, lalu mengeluh bahwa cerita itu sungguh menyebalkan. Terutama saat dia menjadi kekasih Mikhail. Hidupnya pasti sangat sengsara bila itu benar-benar terjadi. Jubilian tersenyum melihat bagaimana Bi justru lebih memikirkan perasaannya daripada merasa tersanjung disebut sebagai pemeran utama. Bi kemudian menggenggam tangan Jubilian dan berterima kasih karena telah mempercayai dirinya. Jubilian pun bermaksud memberitahunya soal hari pendirian negara. Dia masih bingung
bagaimana caranya memberitahunya soal permaisuri yang menyelundupkan racun. Namun rupanya Bee sudah memahami situasinya dan berjanji tidak akan menyentuh minuman apapun saat festival berlangsung. Melihat Bee yang menjawab dengan nada serius, Jubilian merasa lega karena Bee sudah waspada. Namun Jubilian tetap mengusulkan agar mereka tetap bersama untuk berjaga-jaga. Percakapan mereka lalu dipotong oleh Kay, yang sejak tadi berada di sana dan sudah berusaha untuk tidak menyela percakapan mereka. Tapi selama ini dia merasa diabaikan. Jubilian hanya tertawa kecil mendengarnya dan memintanya untuk menjaga Bee dengan baik. Kaylen mengangguk karena dia juga sudah melakukan sumpah kesatria dan menyerahkan jiwa dan raganya pada Bee. Mendengar itu, Bee menjadi salah tingkah dan buru-buru meminta Jubilian untuk segera pulang. Jubilian menatapnya dengan bingung, lalu dia tertawa kecil. Dia berpikir Max pasti sudah menunggunya saat ini. Saat dia hendak keluar dari pintu, Jubilian mendengar suara Bee dari belakang. Dia memanggil Kaylen dan mengeluh soal hal memalukan yang baru saja dia katakan. Jubilian pun tersenyum kecil melihat mereka berdua yang tampak serasi dalam tatapannya. Jubilian sudah duduk di sebelah Max dan dia mengakui bahwa dia telah menceritakan semuanya pada Bee. Max menanggapinya dengan santai, menanyakan bagaimana reaksi Bee. Dia pasti sangat bangga karena dia yang menjadi tokoh utama. Jubilian menggelengkan kepala. Bee justru membelanya dan menunjukkan rasa kesal. Mendengar jawaban itu, Max tersenyum tipis, seolah dia sudah menduganya. Dia tahu kalau Bee memang sangat menyukai Jubilian. Max menjulurkan jemari dan mencubit ringan pipi Jubilian, karena dia juga merasa cemburu dengan Bee. Max juga menanyakan tentang Kaylen. Bagaimanapun, Victor sudah lama menjadi bawahannya. Dengan nada bercanda, Jubil menjawab bahwa Kaylen tampaknya sedikit lebih dewasa daripada biasanya. Max hanya terkekeh pelan. Dia menduga Kaylen pasti menjaga image-nya karena dia sangat menyukai Beatrice. Jubilian terkejut mendengarnya. Bagaimana Max bisa mengetahui hal itu? Namun, lagi-lagi Max hanya menarik pipinya sambil tertawa kecil dan dia tidak mau menjelaskan dari mana dia tahu. Jubilian merengut, tapi kemudian Max memegang dagu Jubilian dan menatapnya lekat-lekat. Tatapan yang begitu intens membuat Jubilian malu dan memejamkan matanya. Saat itulah Max berkata bahwa tatapan seseorang saja sudah cukup menjadi bukti perasaan mereka. Lalu tiba-tiba Max memberikan ciuman ringan. Jubilian pun protes karena dia merasa seperti sedang diejek. Saat Max memeluknya, Jubel malah meronta-ronta untuk melepaskan diri dari pelukannya. Kemudian di telinganya, Max berbisik bahwa Victor yang dia kenal sangat membenci keluarganya sendiri. Meskipun keluarga Perdal terkenal sebagai keluarga terpandang yang baik, Victor membenci ayahnya yang berdarah dingin dan senang mendominasi orang lain layaknya rentenir. Victor melakukan banyak kenakalan untuk menunjukkan penolakannya. Namun, ayahnya malah menunjuk Kaylen yang lebih unggul dalam banyak hal daripada kakaknya sebagai penerus. Mendengar itu, Jubilian pun merasa kagum. Victor yang terlihat tidak serius, tapi ternyata memiliki kisah seperti itu. Namun yang lebih mengejutkan, Max yang biasanya tampak tidak peduli pada orang lain, ternyata menaruh perhatian pada hal-hal semacam itu. Max memeluk Jubilian erat-erat dan melanjutkan ceritanya, bahwa orang seperti Victor sampai pulang ke rumah dan menginginkan kembali posisinya, itu berarti dia sangat mencintai Beatrice. Meskipun Max mengatakannya dengan tenang, ada perasaan tertentu dalam suaranya. Dia pasti sangat menyukai Bee dan Kay. Jubilian pun memeluk Max dan berharap mereka semua bisa melalui festival pendirian kerajaan dengan selamat. Regis sedang berdiri sendirian memandang tempat yang disebut sebagai area terlarang. Tempat itu kini tampak kosong seperti telah robek. Regis menggenggam sebuah liontin dengan keras, bertanya-tanya bagaimana dia bisa lolos dari batas sihir
yang seharusnya masih aktif dan kuat. Ingatannya kembali pada suara mengerikan, suara dari suatu makhluk yang pernah berkata bahwa putrinya sangat menggiurkan. Selain cantik, dia adalah tumpukan mana yang berjalan ke sana kemari, yang membuatnya kesulitan menahan diri untuk tidak menelannya. Regis masih mengingat mimpi buruk itu, mimpi tentang dirinya sendiri yang mendorong putrinya masuk ke dalam penjara. Regis kemudian memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan tajam, menatap jejak Fafnir. Dia tidak akan membiarkan semuanya terjadi sesuai keinginan Fafnir, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika Jubelian pulang ke rumah, kereta yang ayahnya tumpangi sudah tiba lebih dulu. Dia berjalan ke ruang kerja ayahnya dan menyapanya. Ayahnya tampak lelah ketika menanggapi, namun masih menyambutnya dengan hangat. Dia bertanya bagaimana nasib penyusup yang masuk ke area terlarang, dan ayahnya menjelaskan bahwa penyusup itu masuk dengan niat menjarah sarang naga. Jubelian kaget membayangkan betapa berbahayanya hal itu. Namun ayahnya menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mati di mangsa naga. Bahkan untuk seorang pencuri, dia tetaplah warga dari wilayah kekuasaan ayah. Jubelian merasa lebih tenang dan tersenyum menatap ayahnya. Kemudian dia menceritakan tentang Bi yang dikurung di kamar dan juga kisah tentang Kellen. Tapi ayahnya sama sekali tidak terkejut. Dia sudah tahu bahwa Max membawa putra kedua keluarga Perdal. Jubelian hanya bisa menghela napas kecil. Menurutnya, ayahnya kadang terlalu dingin dalam menghadapi sesuatu. Lalu dia mengingat satu hal yang ingin dia katakan sejak lama. Dengan hati-hati, Jubelian mengaku bahwa dia sebenarnya mengetahui masa depan karena dia pernah membacanya dalam sebuah buku. Ia mengira ayahnya mungkin akan sulit mempercayainya. Namun mungkin karena cerita itu juga melibatkan mereka berdua. Berbeda dengan saat Jubelian menceritakannya pada Bi dan Kellen tadi, ekspresi ayahnya terlihat sangat sedih. Regis bahkan meminta maaf, tapi Jubelian buru-buru menenangkannya. Lagi pula itu hanyalah cerita dalam buku, bukan kenyataan yang sebenarnya. Namun Regis berkata ada yang mengganggu pikirannya, bahwa cerita dalam novel itu terlalu mirip dengan mimpi buruk yang dialaminya. Tapi ada satu hal yang berbeda dari apa yang diceritakan Jubelian. Regis tahu tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian putrinya. Jubelian pun terkejut mendengar perkataan ayahnya. Sampai tanpa sadar, dia berdiri dari tempat duduknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya mengetahui hal yang terjadi setelah kematiannya. Meski berusaha menahan diri, rasa penasaran dan kegelisahan dalam hatinya begitu besar. Jubelian selalu mengira bahwa dia tidak akan pernah tahu bagaimana dunia berjalan setelah kematiannya. Dia sempat membayangkan bagaimana semuanya berakhir. Max, ayahnya, Bi, dan juga Mikhail. Selama ini, dia selalu percaya bahwa setelah kematiannya, semua orang mungkin hidup lebih bahagia tanpa dirinya. Namun sekarang pandangannya berubah. Setidaknya ayahnya pasti sangat bersedih. Ketika pandangan mereka bertemu, aura di wajah ayahnya begitu gelap. Dia menatap Jubelian dengan berat, sebelum akhirnya berkata bahwa setelahnya semuanya terasa seperti neraka. Saat Jubelian dijadikan tersangka percobaan pembunuhan terhadap sang putri, Regis benar-benar terkejut. Dia tahu pasti bahwa putrinya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini pastilah rencana jahat yang disusun oleh seseorang. Namun saat itu dia tidak memiliki bukti. Jika terus seperti ini, kemungkinan terburuknya adalah putrinya akan dieksekusi segera, atau dia sendiri akan dimanipulasi oleh kaisar untuk menyakiti putrinya. Hanya membayangkannya saja sudah mengerikan. Regis memikirkan cara agar putrinya bisa selamat, dan cara yang dia temukan adalah mengurungnya di ruang bayangan. Setidaknya dia akan aman dari orang lain, dan belati itu juga akan melindungi Jubelian. Karena itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh anggota keluarga kekaisaran garis keturunan langsung. Satu-satunya orang yang bisa menyentuh Jubelian sekarang adalah kaisar dan putra mahkota.
Dan Regis bermaksud meminta bantuan putra mahkota yang juga merupakan satu-satunya muridnya. Namun muridnya yang tidak berperasaan dan sombong itu tidak mudah menerima permintaannya. Regis yang gelisah akhirnya terpaksa menggunakan kartu pamungkasnya. Dia akan membantu Max menggulingkan kaisar, asalkan Max mau menyelamatkan dan melindungi Jubelian. Kemudian, Regis berniat bunuh diri agar dia tidak dimanipulasi oleh kaisar setelah putrinya diselamatkan. Tapi Max yang tidak tahu maksud sebenarnya segera menerima tawaran gurunya. Meskipun Maximilian adalah seorang bajingan, dia bukanlah tipe yang ingkar janji. Regis mempercayai muridnya dan hanya menunggu kepulangan putrinya dengan selamat. Namun yang kembali bukanlah putrinya, melainkan tubuh Jubelian yang telah tidak bernyawa dengan belati yang dia berikan sendiri tertancap di dada putrinya. Dunia Regis runtuh seketika. Semua penantian, semua pengorbanan, semua kesabaran selama ini ternyata tidak berarti apa-apa. Dia dipenuhi kebencian kepada kaisar yang ingin memperbudaknya menggunakan Jubelian, kepada Mikhail yang meninggalkan putrinya, dan kepada dirinya sendiri yang bodoh karena menahan diri dengan alasan ingin melindungi putrinya. Dunia tanpa Jubelian tidak lagi memiliki makna, tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Saat dia menyadari fakta itu, pandangannya memerah dan darahnya mendidih di seluruh tubuhnya. Regis yang diliputi kegilaan mulai membantai semua yang dilihatnya. Bahkan sampai kaisar pun tewas di tangannya. Untuk meratapi putrinya yang malang dan menyedihkan yang diabaikan oleh banyak orang. Saat itu, dia juga mendengar suara gila seseorang. Suara tawa Fafnir yang bahagia atas hancurnya kekaisaran yang didirikan oleh Altair putranya. Tetapi Regis yang sudah kehilangan akal sehatnya sibuk menebas semua yang telah menyakiti putrinya dengan mata yang kosong. Regis meremas wajahnya dan ambruk. Pada akhirnya, dialah yang tidak bisa melindungi putrinya. Mengingat fakta itu, Regis memukul lantai dengan tinjunya dan menjerit sambil meronta. Kemudian sesuatu jatuh dari sakunya. Liontin indah yang dihiasi permata ungu dan biru serta berkilau perak peninggalan ayahnya dulu. Liontin yang konon mampu mengabulkan satu keinginan dengan taruhan nyawa. Jika dunia tanpa Jubelian adalah neraka, maka dia memilih menukarkan hidupnya agar putrinya memiliki kesempatan sekali lagi untuk hidup dengan bahagia. Dia menusuk dirinya sendiri dan menyerahkan hidupnya. Liontin itu merespon, ekstensi transenden adalah dia yang melampaui waktu. Karena aku telah menerima nyawamu yang berharga sebagai persembahan, aku akan mengabulkan permintaanmu. Melihat Liontin itu bersinar di antara suara samar yang terdengar di telinga dan pandangannya yang mulai kabur, Regis pun tersenyum lalu memejamkan mata. Cerita itu membuat Jubelian terdiam lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya begitu menderita setelah kematiannya. Dirinya dalam cerita novel tenggelam dalam emosi, hanya mengasihani diri sendiri dan membuat pilihan yang ekstrim. Dan akibatnya, kesedihan kematian itu sepenuhnya harus ditanggung oleh ayah yang ditinggalkan. Regis mencoba menganggapnya sebagai mimpi, tetapi emosi saat itu terasa begitu menyakitkan. Dan Regis memutuskan, kali ini dia tidak akan membuat pilihan yang akan disesalinya. Jubelian mengerti, ternyata itulah sebabnya reaksinya berbeda dari cerita aslinya ketika Jubelian mendekatinya. Jika seperti cerita ayahnya, mungkin ini bukan mimpi. Mungkin Liontin itu yang memberinya kesempatan lagi. Jubelian menggenggam tangan ayahnya. Tidak seperti dulu ketika dia takut ditolak. Dia menatap mata ayahnya dan berjanji, jika hidup ini adalah kesempatan baru, dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya kembali berjuang sendirian. Ayahnya yang terlihat tersentuh membalas dengan jawaban penuh keteguhan bahwa dia juga akan melindungi putrinya sampai akhir. Jubelian memeluk ayahnya dan terisak. Mereka berdua bertekad untuk hidup bahagia kali ini.
Mikhail berjalan menuju ruang kerja kaisar pada larut malam, berniat memanipulasi keadaan dengan laporan palsu agar kaisar mencurigai putra mahkota. Namun ketika sampai di depan pintu, dia secara tidak sengaja mendengar kaisar sedang berbicara sendiri di dalam ruangan. Terdengar dia sepertinya mengobrol dengan seseorang yang disebut dengan Fafnir, naga jahat dalam sejarah kuno yang baru saja dia bebaskan. Awalnya Mikhail mengira kaisar sudah kehilangan akal, namun kata-kata selanjutnya menghilangkan tawa dalam dirinya. Kaisar meragukan Jubelian benar-benar seorang penyihir, karena dia hanyalah wanita cantik yang bodoh. Namun Kaisar mengincar kekuatan yang dimiliki oleh Jubelian, karena menurut Fafnir, dengan kekuatan sihir gadis itu, dia bisa menggunakan cincin kirke tanpa batasan seumur hidupnya. Kemarahan meledak dalam dada Mikhail. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Jubelian selain dirinya. Dan tanpa pikir panjang, dia pun melangkah pergi. Ketika Mikhail berbalik, Fafnir yang sedang berbicara secara telepati dengan kaisar tersenyum. Apinya sudah disiapkan, hanya tinggal menunggu waktu untuk semuanya terbakar. Saat Fafnir tersenyum penuh kemenangan, kaisar pun mulai mengoceh. Dia bertanya, jika sihir bisa membuat orang lebih muda, apakah dengan mendapatkan kekuatan Jubelian, dia juga bisa menggunakan sihir? Fafnir merengut mendengar pertanyaan kaisar yang bodoh itu. Menurutnya, jika bukan karena putra mahkota, kekaisaran ini pasti sudah hancur sejak lama.